Halo Sobat KDI Taipei di Taiwan, apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan segar selalu. Bersama kami lagi di sini di acara podcast KDI Taipei dengan narasumber yang sangat menarik yang akan memberikan kepada kita informasi yang begitu penting untuk kita nikmati dan kita terima di Taiwan. Narasumber kita kali ini orang Taiwan, ya, tapi punya kesan Indonesia. Kita perkenalan dulu. Selamat datang, selamat siang, Mbak Susan. Halo teman-teman, apa kabar? Nama saya Hong Ning Hui, juga bisa panggil saya Susan. Saya seorang petugas dari Badan Imigrasi Nasional. Oke, wah, Badan Petugas Imigrasi Taiwan di kota mana, Mbak Susan? Saya di Kaohsiung, Kaohsiung ya. di Rumah Detensi Kaohsiung. Tapi rasa-rasanya Mbak Susan ini seperti sudah lama tinggal di Indonesia. Ya, Bahasanya begitu bagus kan? saya pernah tinggal di Jogja dan kuliah di ISI Jogja. Oh, Tinggal di oke. sana 6 tahun sambil belajar bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Jawa. Wah, berarti bisa bahasa Jawa dong, Ya, Mbak Susan. seketik-seketik. Oke, mantap. Kalau boleh tahu dulu belajar tentang apa, Mbak Susan Di ISI Jogja. di Jogja Saya ya? kuliah S3 dan disertasi saya tentang pengkajian seni tentang kebudayaan Islam di Indonesia. Wah, berarti betul-betul mendalami tentang kebudayaan Indonesia ya, bahkan sampai ke bagian religiusnya juga. Wah, luar biasa. Em, Makanannya apa dulu yang paling suka Mbak Susan di Indonesia? Sebenarnya semua suka, termasuk gudeg, rujak, dan gado-gado. Oke, oke, oke. Berarti percaya deh nih kalau udah pernah udah di Indonesia. Oke, udah tahu gudeg, udah tahu gado-gado. Wah, udah berarti. Suka pedes berarti ya? Enggak? Suka. Suka ya. Oke, oke, oke. Ya, sekarang Mbak Susan lagi apa kabar nih? Apa lagi sibuk apa sekarang Mbak Susan? Saya sekarang bertugas di rumah detensi Kaohsiung. Iya. Ya, Oh, detensi berarti tempatnya eh, penangkapan ya, penangkapan atau penempatan sementara ya kalau ya, detensi ya. ya. Ada orang-orang apa aja di situ, Mbak? Kalau orang asing tidak melanggar hukum, Iya, terus ditangkap dan diantar ke rumah detensi, tunggu dipulangkan tunggu dipulangkan. ke negara asalnya. Berarti orang Indonesia kita juga banyak ya di sana. Mm, Oh, biasanya mereka melanggar apa aja sih, Mbak? Kalau misalnya gitu, Mbak? ada melanggar hukum keimigrasian, misalnya Oke, yang kaburan, yang oke. overstay, Iya, atau yang hukum kriminal juga. kriminal ya. Oke. Terus iya, memang kami juga dengar di Kaohsiung itu lumayan banyak orang Indonesia yang ditempatkan di sana, detensi. Tapi bukan yang nomor satu kan? Bukan, Yang nomor- tentunya bukan. Iya, ya berarti artinya masih baik-baik ya. Ya, Masih mayoritas baik di Kaohsiung. Oke, oke, oke. Terus boleh cerita sedikit lah Mbak tentang Taiwan. Gimana sih Mbak Taiwan sekarang ini? ya. Di Ya, Taiwan, wilayah Taiwan kecil, tapi masyarakatnya ramai banget. ya. Penduduk Taiwan sekitar 23 juta, terdiri dari suku Hakka, Holo, penduduk asli Taiwan, dan migran baru yang kebanyakan dari Asia Tenggara, termasuk sekitar 30.000 dari Indonesia. Oke. 300.000 penduduk Indonesia yang kurang lebih di Taiwan ya. Ya. Itu eh jumlahnya kan 300.000. Dia itu paling banyak bekerja atau sekolah atau menikah. Kebanyakan itu yang kerja di sini. Kerja ya. Berarti teman-teman kita pekerja migran Indonesia menjadi mayoritas di sini. Ya. Oke. Dari 300.000 itu ternyata ada yang melanggar hukum. Melanggar hukum dan ilegal di Taiwan. Nah, datanya itu
kurang lebih bisa sampai 24.000. Kalau kami lihat di website NIA atau imigrasi Taiwan itu sekitar 24 ribuan. Nah, bagaimana sih Mbak penanganannya? Misalnya kepada mereka yang ilegal ini, apa yang dilakukan oleh imigrasi Taiwan untuk menangkap atau mencegah terjadinya illegal migrants di Taiwan? Misalnya yang overstay gimana? Yes, Oke. salah satunya boleh. Jika ada yang telah tinggal melebihi masa izin tinggal di Taiwan, ada dua solusinya. Sebagai berikut ya. Yang satu, laporkan diri Anda kepada Badan Imigrasi secepatnya. Kalau yang overstay di Taiwan harus segera mungkin melaporkan diri kepada Badan Imigrasi dan keluar wilayah Taiwan dalam waktu yang ditentukan. Badan Imigrasi akan membantu Anda mengurus dokumen dan prosedur kepulangan. Nah, yang kedua, lakukan pendaftaran ulang izin tinggal. Jika Anda overstay kurang dari 30 hari dan alasan atau hal dari izin tinggal yang asli masih ada, maka Anda dapat mengajukan permohonan izin tinggal kepada imigrasi lagi berdasarkan izin tinggal yang asli. Setelah Anda menyelesaikan prosedur hukuman sesuai dengan aturan-aturan tertentu dari hukum keimigrasian, Anda juga bisa menghubungi layanan bebas pulsa 0800 024-881. Wah, berarti sekarang ini lagi ada program, Mbak. Ya. Program yang dimulai oleh pemerintah Taiwan ya. Ya, betul. Khususnya ini untuk imigrasi Taiwan, program menyerahkan diri ya, Mbak, barusan. Ya. Saya dengar. Itu apa sih, Mbak? Menyerahkan diri itu maksudnya apa keuntungannya dan kapan dia dimulai ini? Oke. Badan Imigrasi Nasional melaksanakan perluasan program penyerahan diri secara mandiri bagi warga asing yang telah tinggal melebihi batas masa izin tinggal di Taiwan mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai tanggal 30 Juni 2023. Melalui program tersebut diharapkan dapat mendorong kesadaran warga asing yang telah tinggal melebihi batas masa izin tinggal di Taiwan untuk segera melaporkan diri. Nah, adapun setelah melaporkan diri, Badan Imigrasi Nasional akan membantu untuk mengurus proses kepulangan agar dapat segera pulang ke negara asalnya dengan selamat. Nah, selama periode tersebut, jika terdapat warga asing yang telah tinggal melebihi batas masa izin tinggal di Taiwan dan segera melaporkan diri, maka tidak akan ditahan, namun hanya dikenakan denda yang rendah, yaitu 2.000 nasional Taiwan dolar, dan tidak ada masa pencekalan untuk kembali masuk ke Taiwan. Maksudnya, setelah melaporkan diri dan pulang ke negara asalnya, bisa kembali masuk ke Taiwan dengan visa pariwisata atau kunjungan. Wah, berarti dalam program ini teman-teman bagi yang overstay atau yang kaburan ya, swasta, kalau teman-teman di di Taipei ini bilangnya swasta kayak gitu ya. Padahal maksudnya itu kaburan atau overstayer. Nah, itu dalam periode bulan Februari tanggal 1 sampai tanggal 30 kalian bisa mendapatkan banyak keuntungan. Yang pertama itu tadi tidak ditahan kalau menyerahkan diri. Kemudian kedua, dikenakan denda yang minimum 2.000 NT. Ya. Nah, kemudian yang terakhir tidak dicekal, artinya tidak dilarang masuk kembali ke Taiwan, tapi dengan catatan hanya menggunakan visa pariwisata ya Mbak Susan ya. Jadi kalau untuk bekerja lagi Tidak boleh. tetap tidak boleh. Ya. Gitu ya maksudnya ya. Ya. Tapi ya
paling tidak bisa datang lagi ke Taiwan untuk melihat keindahan atau teman-teman yang ada di Taiwan. Ya, betul. Nah, eh, itu tadi keuntungannya Mbak Susan, ini sangat menarik. Periodenya juga masih panjang. Sekarang ini di bulan April, berarti masih ada sekitar 2 bulan lagi sampai di bulan Juni. Kemudian kalau misalnya boleh tahu Mbak Susan, Ya. misalnya saya nggak mau ikut karena ya saya masih mau tinggal di Taiwan aja. Di sini saya bisa dapat pekerjaan walaupun secara ilegal, tapi saya bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan gaji. Dari ngapain saya lapor-lapor gitu. Misalnya ada teman-teman yang seperti itu. Kerugiannya apa ketika misalnya teman-teman tidak mengikuti program ini? Apa? Kalau Kira-kira. tidak ya, Kalau tidak. kalau tidak mengikuti program ini, kalau ditangkap akan diantar ke rumah detensi, terus tunggu dipulangkan. Terus ya kalau ditangkap nanti dihukum denda paling tinggi 10.000 NT. 10.000 ya. Wah, kalau sekarang cuma 2.000 ya berarti ya. Ya, Tapi kalau nanti ditangkap sudah habis itu ditahan, ya. denda maksimal 10.000. Kemudian Dan ada masa pencekalannya. pencekalan lagi. Wah, berarti udah 3-0 tuh. Ya, Kalau main bola kalah udah 3-0. Iya, terus kalau misalnya saya mau melaporkan diri Mbak Susan, saya ini overstayer, terus saya mau melaporkan diri. Bagaimana sih teman-teman ini bisa melakukannya? Kemana saya harus pergi? Terus caranya bagaimana Mbak Susan Ya. untuk itu? Pada bagian penyerahan diri yang berstatus pekerja migran bisa melalui tim khusus badan imigrasi dari setiap tempat. Yang tidak berstatus pekerja migran kalau belum melanggar batas waktu di atas 90 hari dapat ke kantor pelayanan, tim khusus atau tim urusan perbatasan atau pelabuhan badan imigrasi. Oke, berarti teman-teman yang overstayer yang mempergunakan periode ini bisa langsung pergi ke kantor brigades ya, brigades atau kantor imigrasi Taiwan untuk melaporkan diri, ya kan? Jadi teman-teman langsung datang ke sana, kemudian nanti akan dibantu sama petugas imigrasi Taiwan. Ya. Biasanya mengisi formulir ya Mbak Susan, ada formulir, kemudian juga nanti ditanyain masih punya paspor atau tidak punya paspor. Lalu kemudian setelah melaporkan diri, apalagi Mbak Susan? Setelah melaporkan diri, nanti kami akan membantu mengurus paspor dan kasih tahu gimana caranya bayar denda. Oke, bayar dendanya itu apakah di kantor imigrasi Taiwan atau di kantor yang lain? Nanti pokoknya laporkan ke kantor tim khusus imigrasi dulu. Nanti akan kasih tahu bayar denda ke kantor pelayanan. Oke, kantor pelayanannya ya. Baru setelah itu teman-teman overstayer ini, teman-teman yang kaburan ini menunggu dipanggil atau bagaimana selanjutnya Mbak Susan? Setelah melaporkan diri. Iya. Pokoknya setelah melaporkan diri pada imigrasi, akan kasih tahu teman-teman gimana prosesnya. Oke. Ya, nggak usah khawatir. Yang penting melaporkan diri biar nggak ditangkap. Baik, ini biar tambahkan sedikit. Jadi setelah teman-teman nanti melaporkan diri kepada imigrasi Taiwan, nanti imigrasi Taiwan akan mengirimkan surat resmi kepada KDI Taipei. Ketika surat itu sampai, maka teman-teman yang melaporkan diri bisa datang ke KDI Taipei untuk membuat atau mengajukan SPLP, pengganti paspor, yang tujuannya untuk pemulangan. Nah, setelah nanti teman-teman mengajukan SPLP, 4 hari kerja kami akan kirim ke imigrasi tempat teman-teman melapor. Misalnya di kantor imigrasi Taiwan di kota Taichung. Jadi nanti 4 hari
dari KDI kita akan kirim ke sana. Nanti teman-teman kembali lagi ke kantor imigrasi Taiwan di Taichung untuk mendapatkan pas SPLP-nya dan siap untuk pulang ke Indonesia. Nah, kalau misalnya kita ukur-ukur nih waktunya dari melaporkan diri di kantor imigrasi, kantor Brigade Taiwan itu sampai ke KDI kurang lebih kira-kira berapa lama itu Mbak Susan? Kantor imigrasi Taiwan mengirimkan surat kira-kira ada 1 hari atau 2 hari? Kurang lebih Kirim apa? kirim kongwen Kongwen. surat dari kantor Brigade itu kurang lebih berapa hari? Pokoknya secepatnya kirim. Secepatnya kirim. Secepatnya kirim, nanti berarti kita keluarkan setelah suratnya itu kita terima, kita keluarkan SPLP 4 hari kerja, kita kirim balik. Jadi kurang lebih itu 5 hari kerja. Dari 4 hari kerja, pengiriman itu 1 hari atau 2 hari, kita ambil yang paling singkat, 5 hari kerja sudah sampai lagi ke imigrasi Taiwan, tempat teman-teman melapor. Nah, setelah dari situ apalagi Mbak Susan yang akan ditunggu oleh teman-teman ini ketika mau pulang? Apakah dari ketika menerima SPLP itu teman-teman ini bisa pulang atau ada batas waktu yang harus ya? Setelah teman-teman dapat SPLP, kami akan kasih waktu, misalnya dalam 10 hari harus keluar wilayah Taiwan. Oke, 10 hari ya. Jadi teman-teman ingat, begitu teman-teman sudah menerima SPLP-nya, diberikan waktu 10 hari oleh imigrasi Taiwan untuk pulang ke Indonesia. Nah, bagaimana nih yang lebih lagi? Misalnya udah dapet SPLP, dia 11 hari deh di Taiwan. 11 hari kalau ditangkap pasti diantar ke rumah detensi, tunggu dipulangkan. Kalau ditangkap masuk ke rumah detensi, dipulangkan nanti harus bayar denda 10.000 dan ada masa pencegahannya. Wah, semoga teman-teman tidak seperti itu ya, karena kami juga yakin teman-teman pengen segera pulang ketika sudah dapat SPLP-nya. Jadi kalau misalnya lebih dari 10 hari itu, maka sanksi menunggu teman-teman di belakangnya. Nah, tapi kalau misalnya sudah melapor dikasih 10 hari, baru dia bisa langsung beli tiket sendiri atau nanti bisa harus ada cap lagi atau gimana dari imigrasi Taiwan, Mbak Susan? Nanti tiketnya akan diurus oleh kami. Oh, tiket dari Mbak Susan? Gratis atau gimana itu? Enggak, harus bayar. Pokoknya teman-teman kalau yang kaburan, kalau tidak punya apapun, Iya. setidaknya harus punya 2.000 untuk bayar denda. Oke, kalau misal dia nggak punya 2.000 bayar denda, tapi nggak punya uang untuk beli tiket gimana Mbak Susan? Enggak apa-apa, pokoknya partai imigrasi akan bantuin Anda. Wah, itu ya, tapi mungkin prosesnya jadi lebih lama ya? Ya, betul. Jadi lebih lama, oke. Nah, iya ya, kita ngobrol-ngobrol yang lain juga nih Mbak Susan. Ngomong-ngomong, Mbak Susan ini waktu di Indonesia pernah lihat yang kabur-kabur gitu juga nggak, Mbak Susan? Belum pernah. Belum pernah ya? Ya, belum pernah. Jadi baru di Taiwan baru ngeliat banyak yang kaburan. Ya, betul. Setelah saya menjadi petugas imigrasi. So, Ya. tapi di dalam detensi itu nakal-nakal nggak orangnya Mbak Susan? Nakal, tapi ya emang ada lah. Ada ya. Heeh. Kan sekarang ini lagi bulan puasa gini. Ya. Kalau teman-teman yang di dalam detensi itu bisa berpuasa juga atau gimana Mbak Susan? Bisa, tergantung mereka. Ada yang ikut puasa, ada yang nggak ikut. Oh gitu. Mereka bisa sholat juga di dalam Boleh, sholat ya? boleh. Juga Boleh. kami siapkan Quran buat mereka. Al-Quran juga bisa? Al-Quran, Oke. Terus yang kalau misalnya kan ada sahur Mbak Susan, misalnya bulan puasa gini, Heeh. sahurnya juga disesuaikan atau bagaimana di sana? Sesuaikan waktunya. Sesuaikan waktunya ya. Wah. Terus mereka ada yang bisa misalnya ada keluarga yang mau mengunjungi gitu, boleh Mbak Susan? Boleh, tapi harus daftar dulu. Telepon
ke kantor saya dan daftar dulu. Oke, baru dibuat janji ya. Ya, betul. Iya, 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 iya. Wah, ini sangat menarik, teman-teman, sobat KDI di Taiwan, khususnya bagi teman-teman yang izin tinggalnya melebihi batas waktu yang ditentukan atau overstayer. Nah, ini perlu disampaikan juga, periode ini hanya sampai bulan Juni tanggal 30. Jadi segera mungkin teman-teman ataupun yang punya teman yang ilegal, tolong dikasih tahu. Ini sumbernya langsung dari imigrasi Taiwan kita dapatkan. Artinya ini sangat menarik. Kalau tidak dipergunakan sekarang maka banyak kerugiannya yang menunggu teman-teman ketika periode ini habis. Nah, untuk sampai dengan saat ini Mbak Susan, kira-kira ada peningkatan kah yang melaporkan diri selama periode Februari sampai April ini? Ada peningkatan atau bagaimana Mbak Susan? Peningkatan tentang apa? Jumlahnya yang Jumlahnya. melaporkan diri Belum belum tahu tahu. ya. Saya harus tanya pusatnya. Oke. Tapi yang kalau yang di Kaohsiung sendiri Kaohsiung. makin banyak nggak penangkapan itu? Atau Banyak lah, tapi Baik. angkanya harus tanya tim khusus imigrasi. wah ini iya. Kalau kita di sini beberapa minggu kebelakang ini persisnya itu di bulan Februari memang terjadi peningkatan jumlah SPLP. Iya, jadi mereka yang kaburan ini memang sangat mempergunakan waktu ini gitu. Jadi ada peningkatan darinya misal ada peningkatan kurang lebih 20-30% per bulannya. Jadi ini masih pertengahan jalan. Ya berarti memang semoga informasi ini bisa teman-teman lebih dapatkan, lebih diterima oleh teman-teman sehingga mengingatkan teman-teman lagi bahwa waktunya tinggal sedikit lagi. Sayang sekali kalau misalnya tidak dipergunakan waktu ini. Baik, mungkin sebelum kita tutup Mbak Susan, apakah ada kesimpulan atau hal-hal lain yang mau disampaikan? Ya, kami kasih informasi ini harap disampaikan kepada warga asing yang telah tinggal melebihi batas masa izin tinggal di Taiwan dan mendorong mereka untuk segera melaporkan diri. Jika Anda ingin pulang, pasti Badan Imigrasi bisa bantu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Susan Ya. sudah hadir. Kami sangat berterima kasih karena bisa juga memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman KDI di Taipei yang ada di Taiwan. Nah, teman-teman yang bertanya tentang bagaimana pendaftaran atau bagaimana pengajuan pergantian paspor. Jadi untuk itu saya dengan secara singkat saja memberikan informasi sekali lagi kepada teman-teman untuk pergantian paspor. Kalau tadi dengan Mbak Susan kita banyak mengupas tentang bagaimana caranya melaporkan diri bagi mereka yang ilegal. Nah sekarang saya sampaikan juga sedikit tentang bagaimana pembuatan paspor bagi mereka yang legal. Nah ini ada persyaratannya yang saya bawa, yaitu yang pertama nanti teman-teman akan menuliskan formulir pendaftaran paspor. Ya, semacam ini. Nah ini ada bolak dan balik, ini bisa di-download di website KDI Taipei. Teman-teman bisa download, kemudian diisi kolom-kolom yang ada di formulir ini sebanyak 13 nomor, kemudian di belakangnya diberikan tanggal dan tanda tangan. Kemudian selanjutnya teman-teman juga diperlukan untuk membawa fotokopi paspor 1 lembar, dan kemudian juga teman-teman diperlukan membawa fotokopi ERC. Tentunya aslinya juga dibawa teman-teman.
Nah, bagi teman-teman yang mau mengirimkan paspornya ketika sudah jadi, maka teman-teman diperlukan mengisi satu lagi formulir, yaitu formulir pengiriman. Ini adalah formulir pengiriman yang dituliskan oleh teman-teman pemohon paspor dengan menerapkan juga nomor amplop pengiriman atau amplop tracking amplop Hemau. Nah, ini adalah amplopnya. Teman-teman bisa dibeli di 7-Eleven. Nomor trackingnya itu adalah yang berwarna kuning seperti ini. Nanti setelah diisi, baru teman-teman bisa bawa ke KDI Taipei dan menyerahkannya kepada petugas imigrasi. Untuk teman-teman yang mau mengambil paspornya sendiri, maka nanti teman-teman bisa datang ke kantor KDI Taipei setelah 4 hari kerja. Itu kami pastikan paspor jadi setelah 4 hari kerja. Nah, satu lagi yang perlu juga dilakukan oleh teman-teman adalah melakukan pembayaran biaya paspornya, yaitu kepada Bank Changhua terdekat yang ada di tempat teman-teman atau di terdekat dari KDI Taipei. Kwitansinya seperti ini. Jadi ya di kolom yang atas ini nanti teman-teman menuliskan nomor paspor. Kemudian di kolom yang kedua nanti teman-teman mengisi nama dan di bawahnya nomor telepon. Jumlahnya 800 NT untuk pergantian paspor yang baru. Sekarang juga paspor sudah kita diberikan masa berlakunya 10 tahun. Jadi untuk teman-teman yang berusia di atas 17 tahun, teman-teman bisa mendapatkan masa berlaku paspor selama 10 tahun. Oke. Kalau teman-teman misalnya berhalangan untuk mengambil dan tidak bisa untuk dikirimkan, maka teman-teman bisa minta tolong kepada rekan teman-teman ataupun keluarga teman-teman untuk mengambilkan paspor teman-teman dengan mengisi surat kuasa. Semacam ini nanti ditulis data teman-teman, kemudian kenapa alasannya tidak bisa datang ke KDI Taipei untuk mengambil paspor dan ditandatangani oleh yang diberikan kuasanya. Baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana teman-teman mendaftarkan. Itu adalah persyaratannya. Sekarang kita membahas tentang pendaftarannya. Sekarang pendaftaran itu bisa diakses dengan mengunjungi website kita kdi-taipei.org. Itu nanti teman-teman bisa mengklik kolom warna biru tulisan aplikasi pendaftaran paspor. Nah, itu satu lagi yang lainnya adalah teman-teman bisa mendownload aplikasi KDI Mobile dan teman-teman bisa mendaftarkan kapan teman-teman datang, di hari apa dan jam berapa. Kami mohon teman-teman bisa mendatang sesuai harinya dan sesuai jamnya sehingga teman-teman bisa dilayani dengan baik oleh petugas KDI Taipei. Mungkin itu di penghujung acara ini kami berterima kasih sekali lagi untuk Mbak Susan karena telah hadir dari Kaohsiung jauh-jauh meyakinkan kita, memberikan informasi kita bahwa sangat bermanfaat sekali program ini kepada teman-teman yang ilegal. Dan kami berharap informasi ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lebih baik. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye. Bye.